olahraga itu tuh sudah pasti dapat hal yang positif. Lagi kendor-kendornya tiba-tiba cetar kaca pecah. Siapa yang mecahin? Pak Ternyata sudah hujan batu di depan kamar. Ya Allah, udah bor langsung pakai sepatu. Kalau cuma dimarahin aja udah down, kayak mana mau jadi pemain. Ya, makanya harus benar-benar kita tekun dulu. Betul, Dan tekun. satu lagi mencintai. Mencintai, betul. Iya. Karena kalau kita sudah mencintai itu semuanya akan Akan kita kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast Al-Badi Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan di episode kali ini kita kedatangan Kakak Muhammad Salamun Pratama, atau biasa Rashid sebut Kak Tama. Iya, betul. Kak Tama ini adalah salah satu anggota TNI yang tentunya hobi basket. Nah, daripada penasaran kita mau bahas apa, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif. Dan kemarin udah vaksin juga Kak ya? Sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah Oke. sehat. Sudah sehat ya. Jadi kita buka masker nih. Buka masker. Siap. Alhamdulillah sehat Kak ya? Alhamdulillah. Seperti biasa di Tampan Podcast ini kita membahas tentang pengalaman basket. Nah, Oke. Rashid mau tahu nih pengalaman basket kakak terdahulu seperti apa Kak? Ini dari awal pertama mengenal basket. Dari atau awal, seperti dari apa? awal. Dari Oke. awal. Jadi dari awal mengenal basket itu sebenarnya dari ada dulu temen yang namanya Niku. Niko ya. Dulu temen yang namanya Niku, dia 1 tahun di atas aku ininya sekolahnya. Ya. Terus dia itu orang yang lahir di Amerika. Oh. Dia lahir di Amerika. Amerika ya. Dia lahir di Amerika. Pada saat itu orang tuanya pindah ke sini. Dia bukan orang sini asli, orang Palembang asli, bukan orang Palembang asli. Orang maksudnya. luar ya? Orang luar, di luar dari Palembang. Setelah dia pulang dari Amerika, dia stay di sini. Waktu itu dia kelas 6 SD, aku kelas 5 SD. Jadi waktu itu ya di Amerika kan Ya kultur basketnya Ya, bener-bener itu ya. sangat kental sekali kan olahraga basket itu dari yang usia dini sampai yang dewasa itu Iya. pasti sangat hobi main basket pasti di Amerika kan. Jadi ketika itu kami nggak punya lapangan. Kami nggak punya lapangan. Akhirnya dulu ada yang namanya tempat les. Tempat les itu Satyagama kalau nggak salah namanya, itu di depan Hubdam. Hubdam. Di depan Hubdam. Oh. PHB depan PHB tempat ya. jual pempek-pempek itu. Di depannya itu ada kita main jadi bukan pakai ring, Pakai apa tuh? Pakai jadi di situ ada kayak tempat banner, Ah. ada tempat banner, ada kotaknya. Jadi kita Oh. masukin ke situ bolanya. Seperti main basket dulu ya. Jadi posisinya itu kayak masukin bola bukan masukin bola kering tapi masukin ke kotak itu. Nah, perihal dan lain-lainnya seperti aturan dan lainnya pelan-pelan diajarin nggak boleh kayak gini katanya, nggak boleh kayak gitu. Oh, susah juga main basket ternyata ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu masuk SMP 1 waktu itu. SMP 1 Palembang. SMP 1 Palembang. Ya ketemu sama Pak Tri Uban. Oh ya tahu. Tri. Ketemu sama Pak Tri. Akhirnya ikut ekskul basket. Dan ya rutin latihan sampai akhirnya SMA juga masuk ke sekolah olahraga Sriwijaya. Sons kakak dulu ya. Sons dulu. Masih dilatih sama orang yang sama Pak Trianto juga. Sampai ya kemana kejuaraan udah banyak yang kita lalui sama Pak Trianto, termasuk juga sama Kopin di Kopin ya. Ko Arifin Hanasian yang di akhir kami SMA sempat membawa kami kayak gitu kan. Sekarang Kopin di Lombok kalau nggak Ya, salah. Kopin. Kopin, apa kabar? Sehat kok. Izin kok. terus Kak. Ya jadi lanjut perjalanan ini ya mungkin kejuaraan. Ya.
Debut pertama main itu di Kejurda SMP. Kejurda SMP. Debut pertama main di Kejurda SMP waktu itu masih junior lah di tim basket SMP itu. Banyak kakak kelas yang lebih mampu untuk tampil duluan kan. Jadi waktu itu masih duduk di kursi cadangan. Di Kejurda SMP final lawan Prabumuli kalah. Itu final. Final lawan Prabumuli. Kalau final tetap menang sih Kak. Iya. Walaupun juara. Tapi kejurnasnya yang diambil cuma juara satu. Nah, itu salahnya. Jadi itu salahnya karena finalnya ketemu sama SMP 1 Prabumuli kalau nggak salah waktu itu. Membela Palembang ya. Iya, waktu itu bawa nama sekolah. Oh, bawa nama sekolah. Bawa nama sekolah. Nah, itu dan seterusnya ya main Liga SMP. Main Liga SMP, ikut Porseni SMP tingkat provinsi. Waktu itu udah mewakili Palembang. Kalau yang Kejurda SMP tadi mewakilin sekolah. Kalau yang Porseni SMP itu mewakili Palembang. Lanjut ke SMA, masuk sekolah olahraga, banyak kejuaraan lokal maupun regional dan nasional juga yang udah dilalui. Salah satunya mungkin kita pernah main di Popwil, terus juga kejurnas 2 kali kelompok umur di Jakarta sama di Jogja. Terus lagi ya kejuaraan lokal lah banyak ya. Itu kejurnas di kejuaraan Jogja itu membela nama Sumatera Selatan. Nah, ini menarik nih Sa. Soalnya beda dengan sekarang ya, kayak yang sebelum-sebelumnya Rashid bahas dengan beberapa narasumber. Itu kita kurang dalam artian untuk bertanding ke level-level kejurnas, KU 16, KU 14, mau KU 18. Nah, ini gimana sih komentar Kakak perbedaan dulu dengan sekarang ini gimana sih? Kalau menurut aku pribadi, sepanjang karir aku di basket itu karirnya sebagai atlet pelajar. Atlet pelajar. Jadi pada saat itu memang program daripada Perbasi pada saat itu mungkin sudah memang mendidik atlet dari usia dini. Usia dini dilanjutkan mungkin, makanya ke jenjang itu dia di sekolah olahraga Sriwijaya itu SMP dan SMA. Nah, berarti kan sudah dari kalau ini sekolah menengah udah mulai dibentuk ya karakternya untuk menjadi seorang atlet pelajar ya. Kan kita di situ yang pernah aku lalui sampai KU 18 itu kan rata-rata SMA ya Mas ya. SMA kelas 3 udah klimaks tuh. Karir sebagai atlet pelajar tuh udah klimaks di kejurnas di KU 18. Jadi di situ memang pada saat itu memang pun kami juga disiapkan untuk menjadi atlet pelajar gitu. Makanya diambil dari seluruh daerah, ada yang dari Pagar Alam, dari Oku Timur, dari Lubuk Linggau, di sekolah olahraga itu dari Prabumuli, ada si Anggi, si Tower tinggi ya. Yang kemarin main terakhir kalau nggak salah untuk Liga Profesional Satria Muda. Ya, main di Satria Muda terakhir. Sekarang udah nggak off, udah kerja, udah nikah. Jadi dari itulah wadahnya, dari tadinya suka sampai ke akhirnya kita itu mencintai levelnya udah mencintai basket, bukan lagi ini ya berkembang lagi sampai sekarang dan alhamdulillah masih aktif di basket. Nah itu berarti emang bener-bener waktu itu sekolah dan juga Perbasi satu visi misi untuk programnya mungkin kayak waktu itu. Betul. Jadi dan memang pada saat itu Patrianto juga memang punya keinginan. Pelatih kami pada saat itu memang punya keinginan untuk bagaimana sih caranya anak-anak didik saya ini go nasional gitu. Itu target, udah ada target dan goalsnya juga ya. Betul. Jadi makanya setelah itu beberapa ada yang dikuliahkan di Jakarta, ada yang main Libama sampai main Libamanas juga. Itu jadi kita memang dirancang, dibentuk dan memang buat jadi kan karena goalnya itu buat PON 2012 sebenarnya. 2012 ya. Goalnya buat PON 2012. Jadi dididik dulu dari Popda waktu itu ke Popwil, tapi waktu itu kalah jadi nggak lulus ke Popnas, nggak lewat.
Porwil main. Nah itu kan makanya yang kalau yang tim cewek yang rombongin yang kelompoknya timnya si Yohan Iya, itu itu lolos kalau nggak salah 2012 ya PON ya. lolos mereka pun 2012 mereka dapat emas di Porwil. Medan. Iya, Medan kalau nggak salah. Porwil Medan. Benar. Porwil Medan dapat emas, malah Medan kalah waktu itu ya. Kalah Dapat ya, perak. iya Medan. benar. Di Iya. finalnya itu. Pas Porwil itu kalau nggak salah aku lagi pendidikan itu. Pendidikan. itu. Oh berarti setelah klimaksnya KU18 setelah lulus kakak langsung memutuskan untuk jadi anggota TNI itu untuk tes TNI atau belum? Betul. Nah, Jadi itu gimana kak ceritanya? Kak? ini panjang nih kalau ceritain. Jadi gini, 2008 itu setelah lulus SMA bukan perjalanan yang mulus untuk menjadi seorang anggota TNI. 2008 sempat daftar. Aku gugur di Pantohir Pusat waktu itu terakhir. Udah sempet ngelatih, habis itu ngelatih SMP 1 Palembang ya. Palembang. Ngantikan Patri jangan-jangan atau itu. Kayaknya bagusnya mendampingi lah. Mendampingin jadinya. Tapi tetap Patri tetap jadi headnya, tapi hari-harinya anak-anak itu aku yang latih gitu. Udah lanjut 2009 daftar lagi. Ya. Malah 2008 itu daftarnya 2 kali. Satu kali daftar Akmil, satu kali daftar Secapa PK. Itu 2009 daftar lagi, gugur lagi. 2009 gugur lagi. Waktu itu setelah gugur sambil kuliah tapi. Ya. Kuliah di Sakya Kirti. Alhamdulillah dapat rekomendasi, dapat beasiswa. Sempat ikut kejuaraan antar universitas. Alhamdulillah dapat juara 1 juga masih. Itu kalau nggak salah Piala Presiden, benar? Kalau bukan Piala Presiden itu yang nasional. Yang langsung rombongan itu kalau nggak salah Kak Tasa itu ya, rombongan Ahmad Junaidi pernah itu. Masih rombongan itu juga tapi yang main di daerah cuma. Yang main di daerah. Di pantai di di Unsri ya. Jadi masih ada Kak Ricky Bagong. Ya Ricky Bagong benar. Sama Angga, terus lagi masih kakak-kakak yang lain lah. Pokoknya waktu itu paling bungsu lah waktu itu. Kakak paling bungsu dulu. Pokoknya paling bungsu lah waktu itu. Udah lanjut lagi 2010 daftar lagi. 2010 daftar lagi. Ya, udah yang ketiga kalinya nih. Yang keempat kali kalau sama yang Akmil 4 kali nih jadinya. Terus. Jadi daftar lagi, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Jadi pendidikan 2010 itu di Dodik Secaba Lahat. Habis itu nyambung ke kecabangan infanteri di Batu Raja, Dodik Latpur. Selesai. Jadi tapi tetap nih monitor basket tetap nih. Jadi akhir-akhir waktu weekend hari Minggu kan bisa nelpon keluarga, telepon ini kan. Bisa berhubungan. Jadi telepon nih. Ini update terus nih. Gitu gimana nih? Ini menang apa enggak ini? Wah, kalah katanya. Yang cowok kan, ya. Update tim Sons ya. Iya. Update tim Porwil. Tim Porwil ya. Tim Porwil yang lagi berjuang di sana. Wah, kalah kita gini macam. Udahlah, aku bilang enggak rezeki. Aku juga mungkin ya, aku sebenarnya jalannya udah kayak gitu. Karena kan kita kan Porprov kan dapat emas Palembang. Sebelumnya itu Porprov 2000 berapa ya? Berarti 2010 kalau nggak salah. Ya kalau itu. 2010 apa 2009 gitu. Pokoknya sebelum aku pendidikan itu sempat main Porprov dulu. Sempat main Porprov dulu dalam kondisi jari patah tuh. Jari patah, waktu cedera. Itu jari patah. Nah, waktu itu cedera jari patah. Dulu makanya di tapping tetap main gara-gara main di Bangka. Itu kenanya di Bangka tuh. Jari patah. Habis itu langsung nyambung Porprov. Ya rezeki-rezekian walaupun jari patah, lulus juga jadi tentara. Tentara. Ada pengorbanan ya. Ada pengorbanan. Pengorbanan yang tidak sia-sia jadi. Setelah itu. Karena gini, waktu itu memang pada saat daftar, aku minta rekomendasi. Ya. Aku minta rekomendasi dari Perbasi, habis itu minta rekomendasi ke Kone. Ya alhamdulillah. Kita kan setiap ikut kejuaraan apapun itu bentuknya tapi kan biasanya ada yang kalau dari pemerintah itu ada piagam penghargaan. Kalau dari sekolah jadi minta didaftar, minta di list. Jadi bawa piagam
sebanyak-banyak itu diserahkan ke KONI, alhamdulillah dapat rekomendasi buat ini. Jadi makanya itu juga mungkin suatu poin plus. Poin plus mungkin itu poin plus juga jadi pertimbangan bahwa di mantan atlet gitu. Jadi itulah yang bisa bikin semangat, bisa bikin semangat. Aku ini sebenarnya layak jadi tentara. Kenapa nggak lulus? Mungkin belum waktunya. Nah, itu kan bukan tidak lulus tapi belum lulus, ya kan, gitu kan. Sampai akhirnya daftar lagi, ya alhamdulillah terima. Berhasil. Nah, menyangkut itu juga menarik juga ini Kak. Yang Rasi mau tanyain, hal apa yang di basket bisa diaplikasikan ke kehidupan. Nah, salah satunya mungkin Kakak ya. Dari mantan dari sebagai atlet ketika tes TNI jadi nilai plus itu gimana Kak gitu? Jadi itu balik lagi setelah akhirnya sudah banyak berlaga di perbasketan ini di Sumsel ini, kita tadi balik lagi minta rekomendasi dari itu. Setelah itu memang di agendam itu memang kita kan apa yang kita masukkan itu menjadi pertimbangan bagi mereka masuk ke administrasinya. Masuk ke administrasi. Apalagi jadi, melihat piagam penghargaan yang banyak mungkin ya. Betul. Gitu. Jadi memang data kita itu udah ada di sana gitu. Jadi walaupun memang itu tidak ada di dalam syarat pendaftaran. Itu tidak ada di dalam syarat pendaftaran, tapi ya ini kan aku punya prestasi, kenapa aku tidak bisa? Karena waktu pada saat itu belum ada yang namanya secaba prestasi. Belum ada ya? Belum ada. Itu tahun berapa ada secaba prestasi itu dimulai? Kalau nggak salah mulai 2012, entah 2013. Setelah Kakak masuk 1 tahun mungkin setelah aku masuk, setelah aku lulus baru ada yang namanya secaba prestasi waktu itu. Jadi yang atlet-atlet udah disiapkan jadiin satu. Malah yang pada saat itu malah ada yang lettingku waktu itu. Pada saat itu prestasi ada mungkin tapi khusus sepak bola. Tapi dia rekrutmennya digabungkan dengan reguler. Tetap ikut rekrutmen reguler tapi dia khusus buat prestasi sepak bola. Dia kan dulu ada PSTNI ya gitu. PSTNI. Nah, itu PSTNI untuk sepak bola. Ya. Berarti boleh disimpulkan kalau misalnya kita benar-benar tekun dalam satu bidang. Contoh dalam Kakak kan bidang basket, kemudian fokus, kemudian lagi mendapatkan prestasi, itu bisa menjadi nilai plus untuk kita mendaftar sebagai anggota TNI, mungkin anggota Polri gitu ya mungkin. Jadi begini. Sebenarnya kita menggeluti dunia olahraga. Menggeluti dunia olahraga itu tuh sudah pasti dapat hal yang positif. Sudah pasti dapat hal yang positif. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Benar. Sehat udah pasti. Iya kan. Punya teman sudah pasti. Punya jaringan sudah pasti. Kita berprestasi atau tidak, yaitu bagaimana tinggal kita, apakah kita memang rajin berlatih, tergantung diri kita sendiri, ya benar ya, gitu kan. Jadi jangan jangan kita berpatokan kita menggeluti dunia olahraga itu untuk satu tujuan, tapi kembalikan kepada diri kita sendiri dulu. Kalau aku nanti kedepannya itu bakal menggiring sendiri, tergantung kesempatannya, kembali lagi tergantung peluangnya. Tergantung kita berani ngambil peluang itu terus tepat. Betul. Nah dari situ kan aku juga mikir pada saat itu kan aku atlet pelajar nih, kemana sih aku mengarahkan diriku ini, gitu kan. Jadi singkat cerita dulu pernah tes di perusahaan swasta waktu masih tamat SMA nih, hanya mengandalkan ijazah SMA. Si HRD-nya tuh bilang kaget ya. Dek, kenapa kamu daftar di perusahaan ini, katanya. Badanmu bagus, kamu atlet, katanya. Kenapa nggak di BUMN situ aja, atau kamu jadi TNI Polri, katanya. Saya jawab, saya sekarang cari kerja, Bu. Saya mau bantu orang tua saya, ibu-ibu gitu kan. HRD. Iya. Saya mau bantu orang tua saya, Bu. Saya udah pernah mengikuti apa yang Ibu sarankan kepada saya, tapi mungkin belum. Nah, mungkin rezeki saya di sini, Bu, kayak gitu kan. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Iya. Jadi
Ya alhamdulillah diterima sempat Diterima, sempat sempat. kerja di perusahaan swasta selama 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah. Itu kan di bidang garment. Dapat diamond sale loh. Dapat deh. Dapat diamond sale. jadi juragan juga ya. ada bakat-bakat dagang kan. Ada banget juga. Entrepreneur nih. Ada bakat entrepreneur emang betul. Jadi aku sampai kaget kan ya, mungkin makanya itu. Jadi ketika aku habis kontrak nih, Ya. dipanggil sama koordinator, Tama, kamu mau nyambung kontrak nggak? Duh, mohon Gimana maaf nih, Pak. gimana? Mohon maaf Pak, bilang gitu. Koordinatornya kan cowok kan. Mohon maaf Pak, ya saya masih bercita-cita jadi tentara Pak. Jadi kamu nggak mau nyambung kontrak lagi? Mungkin berikan saya kesempatan untuk tes dulu Pak. Jadi saya daftar lagi. Itu yang tes yang ke Itu yang ketiga, yang ke 2009. 2009. Yang belum lulus juga Yang belum ternyata. lulus juga. Yang masih belum lulus juga ternyata. Jadi itu. Jadi kita menggeluti dunia olahraga itu manfaatnya bukan hanya untuk kita sehat, Ya. dan kita masih ada dampak lain selain daripada itu, dan itu bisa menunjang ke semua aspek mungkin. aspek. Ya. Kalau menurut aku ya, karena kita apalagi olahraga beregu nih Iya, ya, benar. olahraga tim nih. Tim. Di tim kita aja sudah jelas itu main 5. Sudah pasti ini teman kita semua dong, Iya. bukan musuh pun, yang musuh kita pun teman kita. Iya, pasti. Kita kenal. Kita kenal. Ini adik kita, ini angkatan kita, ini kakak kita kan, kayak gitu kan. Tapi di lapangan tetap fight. Iya. Tetap fight. Nah, dari situ kan kita bisa memupuk jiwa kita ya, membangun jiwa kita tuh jadi karakter yang berjiwa sosial. Iya. Berjiwa sosial. Jadi kemanapun kita bisa masuk. Gitu. Dan menjadi nilai plus juga mungkin di situ ya. Betul. Dapat pengalaman baru. Pengalaman baru ya. Heeh. Berarti intinya harus benar-benar kita tekun dulu. Betul, Dan tekun satu dulu. lagi mencintai. Mencintai, betul. Iya. Karena kalau kita sudah mencintai itu semuanya akan Akan kita kita lakukan. Setuju aku. Wah, nah kemudian di basket juga mungkin kakak punya idola ya mungkin ya kak ya. Idola baik di IBL atau NBA, kira-kira idola kakak siapa sih? Panutan mungkin? Kalau yang main di posisi sama pastinya Ya. ini jadi idola itu. Kalau di IBL itu Divta Pratama. Divta Pratama. Divta Dari Palembang juga Dari tuh. Palembang. Iya kan? Kakak kelas kita. Oh, Ada ya. di Sons juga dulu ya? Dia di Ragunan. Oh, di Ragunan. Di Ragunan. Jadi kalau di Ragunan itu kan sudah nasional ya. Sekolah olahraga udah tingkat nasional. Kalau kita kan di daerah kan. Daerah ya. Tapi waktu itu sempat main bareng di Popwil. Di Popwil sempat main bareng di Pontianak. 2006 ya. 2006 sempat main bareng sama Dipta. Sampai ya Sekarang udah jadi main timnas, Udah. liga profesional Udah juga kemana-mana. sekarang. Kemudian buka usaha juga sekarang, lihat jadi entrepreneur Udah, juga ya, itu kan. udah jadi entrepreneur juga. Kalau di NBA kayaknya LeBron James deh. LeBron James ya. LeBron James. Tuh, Karena- apa tua-tua keladi. Tapi yang baru-baru ini datang itu siapa? Williamson. Williamson yang pemain Yang pemain baru yang datang itu Zion Williamson. Zion Williamson. Iya, jadi mungkin senang dengan Yang fight mungkin ya. gitulah pokoknya. Sesuai karakter Kak Tama sendiri mungkin ya, karakter fight. sendiri, iya, jadi main basket itu kan Harus bergairah. fight. Ya. Fight gitu kan. Benar. Jadi kita nggak monoton kalau main basket itu kan. Jadi ya namanya juga dalam satu lapangan yang tidak ada netnya, Iya. otomatis kontak. Cuman ada ring kecil yang kita perebutkan satu bola. Satu bola, 30 cm itu cuma. Kak Tama, yang mau Rasi tanyain juga, seperti Rasi tahu juga sih, kakak ini kan sebagai anggota TNI, tapi kenapa main di Bang Sumsel Bubble?
Jadi begini. Iya, boleh diceritain. Kodam 2 Sriwijaya itu punya tim basket. Punya ya tim Punya basket? tim basket. Tapi memang belum kita daftarkan di Perbasi ya? Perbasi. Tapi punya Tapi tim Punya. Kodam 2 ini bajunya ini. baju ini ya. Sriwijaya Basketball. Mm. Jadi malah di situ aku sebagai turut andil sebagai pelatih juga. Pelatih juga ya. Sebagai pelatih juga di situ, termasuk pemain juga. Bareng dengan ada Sersan Kepala Puspa Wardani, ada mantan pemain nasional dari Sumsel juga. Kita malah sudah ikut 2 kali kompetisi dan alhamdulillah dapat nomor. Dapat juara lah dapat intinya. juara 3 dua tahun berturut-turut. Debut pertama kita tahun 2018 2018 ya. 2018 kita main, dapat nomor 3, dapat perunggu di Pusri Cup 2018. 2019 kita dapat juara 3 lagi. Berarti fokusnya masih di antar instansi ya? Nah, jatuhnya? betul. Ah. Lingkupnya masih lingkup antar instansi. Sementara dari situ dulu kita Dari situ, buat ya. tim dulu, buat tujuannya arahnya ke antar instansi dulu kan. Itu. Terus bisa main di BSB itu gimana? Itu kan sama-sama satu instansi tuh. Jadi gini, Ah. kenapa main di BSB itu ya banyak teman-teman yang main di BSB juga. Banyak teman yang main di BSB ya. Nah, terus mungkin ya lepas dari Tangsi Star pada saat itu, lepas dari Tangsi Star ini bingung nih mau masuk klub mana nih, mau masuk klub mana nih. Udahlah, berhubung istri kerja di Bank Sumsel. Oh iya. Istri juga kerja di Bank Sumsel. Kenapa aku tidak memperkuat Bang Sumsel. Bank Sumsel saja? Karena memang istriku kan kerja di Bank Sumsel. Iya. Aku bela Kodam karena bajuku. Iya. Alma mater. Itu aku bela Bank Sumsel karena baju istriku kan gitu. Jadi aku harus ikut berjuang untuk Bank Sumsel gitu kan. Jadi makanya di PBL mainnya di Bank Sumsel, tapi instansi main di Kodam. instansi tetap main di Kodam. Berapa kali juga ketemu Bank Sumsel juga udah tiap tahun ketemu Bank Sumsel itu. Tapi ya itu tadi, balik lagi ketika udah main ke PBL kan, PBL sekarang Bank Sumsel di divisi 1 ikut, ya sudah kita masuk ke situ juga. Tapi dari pihak Kodam Basketball juga tidak mempermasalahkan itu hal ini Kak? Jadi gini, kita itu olahraga itu dikoordinir sama yang namanya Jasdam. Ada Jasmani daerah militer 2 Sriwijaya, Jasdam yang kantornya di KM 9. Itu dikoordinir oleh Jasdam basket kita itu. Nah, jadi kalau di luar daripada itu kan yang berkaitan dengan instansi. Cuma kalau yang di di PBL mereka tidak begitu mempermasalahkan. Ini kan ke kita juga olahraga kan, itu positif kan itu. Jadi karena mumpung juga Kodam juga belum punya tim, ya mudah-mudahan lah nanti ke depan kalau memang ada kansnya nanti bisa kita daftarkan juga. Tapi masih aktif semua kan tim Kodam Basketball? Jadi pemain itu kan rata-rata ada di batalion-batalion. Ada yang di batalion Arhanud, ada yang di batalion kavaleri, ada juga yang di dinas di Makodam. Jadi kami punya grup, paling kami saling mengingatkan untuk latihan jangan lupa, basket jangan lupa gitu. Jadi ketika kita punya kompetisi nanti dikoordinir lagi sama Jasdam. Nanti kita minta buatkan surat perintah, baru kita bisa ikut lagi kompetisi gitu. Mudah-mudahan lah Kodam bisa ke depan bukan hanya instansi ya ikut ya, tapi di PBL mungkin event-event yang lain ya. Amin. Nah, kalau misalnya di PBL kakak bela mana? BSB atau Kodam nih kalau misalnya masuk PBL nih? Kira-kira. Kalau pertanyaannya gitu, sementara ini karena Kodam belum punya tim PBL, makanya nanti kita bela Bang Sumsel dulu. Tetap bela Bang Sumsel. Kalau nanti Kodam ikut, nanti kita pikirkan lagi. Apakah kan nanti bisa bertindak sebagai pelatih, karena kan masa main di 2 tim kan. Kalau di pelatih di sana kan nggak masalah kan. Gitu. Kita
kasih kesempatan yang di bawah-bawah Di kita yang bawah-bawah. buat harus bisa naik, harus bisa fight. Karena bermain dan juga sebagai pelatih itu tuh bukan main, Ya. bercabang pikiran di lapangan itu. Susah Susah gitu. Sehebat apapun Waduh. pemain kalau misalnya gitu Nggak susah. bisa, karena memang Butuh fokus ya butuh mungkin. fokus. Punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemain bermain apa yang diarahkan oleh pelatih. Pelatih juga melihat bagaimana pemain-pemainnya memainkan strategi yang dikasihkan, yang diberikan. Iya. Gitu. Tapi anak zaman sekarang kak, mungkin Rasid boleh bilang ya, nggak banyak lagi yang kayak gitu kak. Dalam artian misal, kalau misalnya kita latihan Senin, Selasa, Kamis contoh, kita akan nambah lagi kan biar kita lebih cepet lagi majunya kan. Ini ya mungkin ya, mungkin Kak Tama tahu sendiri ya anak-anak zaman sekarang ya, ketika latihan Senin, Selasa, Kamis dia cuma latihan Senin. Ya kan? Ketika tanding mau juara. Nah, itu gimana? Jadi buat adik-adik, Wejangan dari Kak Tama nih. buat adik-adik, kita itu kalau mau jadi juara itu jangan berpikir menjadi juara itu instan. Nah, setuju tuh. Jadi juara itu tuh hasil dari jerih payah. Juara dan jerih payah itu beda-beda tipis tuh, Beda sama-sama tipis, ya. awalan J, sama-sama akhiran A. A. Iya, jadi payah. Jadi dulu kita latihan itu di Sons itu Mhm. Senin pagi conditioning, sore udah mulai gas. Gas, ya. Selasa pagi itu jadwalnya Fisik mungkin. fisik Ya. fisik lari jarak pendek, tapi sore jadwalnya udah ada lagi di lapangan. Rabu pagi agility kalau nggak salah, Rabu pagi agility, sore udah di lapangan lagi. Kamis pagi itu flexibility jadwalnya, sore Lapangan shooting kalau lagi. nggak salah, lapangan lagi. Jumat pagi udah mulai ini nih, udah mulai semi endurance nih sudah. Udah endurance Jumat pagi maksudnya. nih udah mulai semi endurance. Jumat sore strategi di lapangan. Sabtu pagi udah gas. Gas. Jadi kalau ditanya kaki ini udah lari berapa kilo? Ribuan kilo. Ribuan mungkin. kilo. Uratnya udah nggak Lah. tahu lagi kemana. Tahu lagi. Tapi itu dulu untung ya Oh, udah iya. dilewatin. Udah lewatin. Ya, makanya dulu waktu di Sons itu cuma Saverius 3 yang bisa mengimbangin. Dulu ya. sama Iya. juga. Dan itu pun setelah mereka digenjot fisik juga. Ya, karena udah pasti kalau kami udah pasti udah jelas tentang fisiknya. Iya, dan juga setiap hari juga latihan nih kak. Betul. Udah seperti makan obat aja pagi. Jadi satu-satunya SMA yang pernah ngalahin Sons itu cuma Saverius 3. Iya. Yang Dulu pernah denger juga sampai Iya. itu. Memang benar-benar Sons itu cikal bakal tim Sumsel ke depannya katanya waktu itu kan. Makanya di Kejurnas KU18 kita gabung. Oh. Kita gabung beberapa pemain ex Saverius 3, Iya. ada juga Saverius 1 gabung sama Sons gitu. Walaupun ya masih nggak dapat juga emang. Mana satu pool sama Medan sama DKI, juara satunya Medan, juara duanya DKI. Iya. Emasnya Medan, ininya DKI. DKI. Iya, kita anak bawang. Tapi kalau dulu tuh turnamen banyak segala macem, terus juga anak-anaknya kita, bukan anak-anak kita aja kak, mungkin zaman Rasid ya mungkin, ketika kita dimarahin pelatih bukan malah langsung besoknya ngilang. Ya kan, mungkin kakak pasti pernah lah ngerasain gitu. Ketika kita dikata-katain segala macam ini malah tambah memacu motivasi. Anak zaman sekarang ya mungkin pasti ada yang kayak kita dulu kak, tapi zaman lah ya mungkin ya. Jadi gini, soal zaman. mungkin seluruh dunia perbasketan ini tahu siapa pelatih paling besar mulut di Palembang ini. Kalau bukan Pak Trianto Uban itu. Kalau dia teriak dari ujung sana sampai ujung dunia tuh kedengeran. Kedengeran, ya? Nah. Tapi wah, jadi dulu gini ceritanya. Waktu baru-baru masuk Sons nih. Waktu itu kalau nggak salah Pak Trianto itu lagi ikut coaching klinik kalau nggak salah. Klinik, ya. Lagi ikut coaching klinik atau penataran wasit apa nggak salah, pokoknya di luar kota. Jadi
kan jadwal udah keluar nih. Iya. Sore harus udah ke lapangan. Kita itu abis asar, sholat, langsung ke lapangan. Oh. Karena Pak Tri belum ada pada saat itu, jadi agak sedikit kendor. Agak sedikit kendor. Akhirnya kita nggak tahu, ternyata dia udah pulang. Dia udah pulang. Pas kita lagi kendor-kendornya, tiba-tiba celetar kaca pecah. Siapa yang mecahin? Pak Tri. Ternyata sudah hujan batu di depan kamar. Ya Allah, berbuor langsung pakai sepatu. Jadi kalau cuma dimarahin aja udah down, kayak mana mau jadi pemain. Ya makanya itu poin pentingnya mungkin. Pemain itu diciptakan, karakter seorang pemain basket itu diciptakan dari apa yang sudah diberikan dari pelatihnya. Nah, bukan berarti kerasnya itu tidak ada arah, marahnya itu pelatih Tidak itu ada ada tujuan. Tapi untuk membentuk karakter kita. Bagaimana seseorang mau jadi juara ketika dia dipukul dengan kekalahan, dia langsung down. Kapan dia mau jadi juara coba? Setuju. Kalah dia, down langsung. Nggak ada juara itu yang nggak pernah kalah. Pasti pernah Michael kalah. Jordan aja pernah kalah. Nah, itu. Tapi bagaimana dengan cara kekalahannya dia mengevaluasi apa sih kurangnya aku? Nah itu. Pelatih marah, pasti kita punya kurang. Pasti kita punya salah. Nah itu. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri ke sih. diri sendiri. Jadi menyikapinya seperti itu. Kalau menurut aku menyikapinya harus seperti itu. Kita harus ketika kita di posisi sebagai pemain ataupun sebagai atlet, ya kita diarahkan sama pelatih. Walaupun dengan cara yang itu kita terima, harus berbesar diri. Karena itulah ya bakal menjadikan kita seseorang yang berjiwa besar. Luar biasa sih. Sebelum kita lanjut Kak, boleh kita minum dulu? Boleh. Salah satu sponsor dari The Tampan Podcast, kita kopi .id. Nah itu Kakak raso Black Forest. Shake before your drink. Be able to drink when cold. Oke. Ini yang non kopi hari ini untuk episode. Ini non kopi ya? Dia juga selain ada kopi, dia ada juga non kopi. Oh ya, ini coklat. Ini kita non kopi. Benar. Jangan banyak ngopi. Banyak nyusu. Ngomong-ngomong Kak, ini udah hampir 1,5 tahun ini kita nggak ada pertandingan nih. Gimana sih komentar Kakak? Udah hampir 1,5 tahun nih pandemi nih. Pandemi COVID-19 ini menyentuh seluruh aspek ya. Iya. Bukan hanya olahraga, sektor ekonomi, termasuk juga sosial budaya. Terus juga mungkin ya kita aja kalau nggak turun di level 3 sekarang mungkin agak susah juga ya. Agak susah juga. Ya, makan juga waktu itu kemarin terakhir 20 menit. Gimana makan 20 menit? Barulah 20 menit. Jadi semua diatur oleh pemerintah ya, sesuai dengan regulasinya. Di basket mungkin kan selama ini kita nggak ada event ya. Menurut aku sih memang bagusnya memang seperti itu dulu. Seperti itu dulu. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, penyakit ini ada. COVID-19 itu ada. Jadi memang kita di sini harus bijaksana memandang suatu permasalahan. Iya. Yang kita mengedepankan ego kita, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Penyakit ini nggak kenal usia. Nggak peduli dengan ini usia. Atlet pemain NBA aja yang kena ada. Iya, banyak malah. Jadi makanya waktu itu NBA sempat di stop ya kemarin. Stop itu kan. Jadi mudah-mudahan aja ke depan pandemi segera berlalu, event sudah mulai jalan lagi lah. Udah kangen juga sama teriakan supporter. Makanya. Ya kita berdoa aja semoga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin ya rabbal alamin. Iya.
Terakhir Kak, harapannya untuk basket Palembang atau Sumatera Selatan ke depannya kira-kira bagaimana Kak? Harapan aku sebagai pemain basket Iya, juga sebagai pemain basket juga. ke depan, aku banyak berharap justru dengan kemajuan teknologi yang sekarang, Ya. kita bisa berlatih dan belajar dari YouTube, dari mungkin dari website lain atau blog-blog lain. Kita bisa belajar basket, dan sekarang malah ada yang namanya pelatihan online ya. Iya. Ada pelatihan Ada. online kan. Jadi ke depan harapannya Sumatera Selatan ini bisa menghasilkan atlet-atlet basket yang memang go nasional. Go nasional. Go nasional. Jadi terus bekerja keras buat yang masih memimpikan buat jadi memang top player. Iya. Banyak pemain kita, mungkin sekarang ada Calvin Chrysler yang dari Iya, Palembang. benar. Ada Ya, Leonardo, Stepan Neno. ada Stepan Neno. Iya. Pastinya masih di masih di ini sama Divta Pratama. Ya, Divta Pratama. Karena harapannya ke depan basket, kalau aku sih banyak ke pemainnya ya. Banyak ke pemainnya. Jangan takut untuk terus bermain basket. Jangan takut untuk terus bermain basket, karena balik lagi, bermain basket itu bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang mungkin lebih berguna bagi negara ini dan bagi kita sendiri pada khususnya. Harus survive ya intinya ya. Harus survive. Ya. Jadi ke depan mudah-mudahan pemain-pemain basket di Palembang ini bisa jadi pemain-pemain yang memang dominan di nasional. Ya. Semoga itu impian kita, dan salah satu impian kita juga ada nama Sumsel lagi nih Kak di tahun 2024 di Pekan Olahraga Nasional. Betul, harus ada itu. Tetap Yang penting semangat. jangan patah semangat untuk adik-adik yang sekarang walaupun lagi pandemi ya tetap kita atau di rumah latihan mungkin Kak. Terus juga kalaupun ada latihan di lapangan tetap prokesnya dijaga gitu ya mungkin ya Kak. Thank you Kak Tamah udah hadir di Tampan Podcast. Wah, seru nih. Ini jadi pengalaman baru lagi buat Rashid dan buat teman-teman dari Tampaners juga nih. Bahwasannya kalau misalnya basket itu nggak serta-merta cuman basket doang, tapi bisa diaplikasikan kehidupan, salah satunya Kakak yang mungkin jadi sebagai anggota TNI. Nah, itu. Thank you Kak Tamah. Dan untuk The Tampaners juga udah nonton, thank you, dan saksikan episode-episode The Tampan selanjutnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you Kak. Thank you. Yo.